Sebelumnya gue sempat review laptop HP Victus 16 dengan prosesor Ryzen 5800H. Nah, kali ini gue nge-review versi upgrade-nya, yaitu Victus 16 dengan prosesor AMD Ryzen 7840HS dengan grafik Nvidia RTX 4050. Gimana ya untuk performa gaming dan produktivitasnya? Nah, untuk spesifikasinya dulu nih, Victus 16 ini sudah ditenagai dengan prosesor Ryzen 7 7840HS yang memiliki base clock-nya itu 3,8 GHz dengan boost kecepatannya itu mencapai 5,1 GHz. Memiliki 8 cores dan 16 thread sehingga bisa multitasking dengan baik tanpa bikin nge-lag. Untuk integrated grafiknya memakai Radeon 780M dengan GPU utamanya yaitu Nvidia RTX 4050. Oh ya, laptop ini gue review versi sampelnya. Jadi untuk Victus 16 dengan prosesor Ryzen 7840HS yang ada di pasaran itu akan memakai Nvidia RTX 4060. Jadi performanya bisa sedikit lebih cepat dibanding RTX 4050. Walaupun yang berbeda cuma GPU-nya aja, tapi kamu bisa jadikan video ini sebagai referensi saat membeli produknya. Karena desain dan spesifikasi lainnya tetap sama. RAM-nya udah 16GB, DDR5 5600 MHz. Untuk penyimpanannya sudah memakai SSD M2 NVMe 1TB. Untuk kecepatan SSD-nya nanti setelah ini ya bakal gue bahas. Layarnya 16 inci dengan resolusi 1920x1080. Panelnya udah IPS dengan tingkat kecerahannya 300 nit. Tentunya refresh rate-nya sudah mencapai 144 Hz. Untuk akurasi warnanya sudah 100% sRGB. Udah ada anti glare juga. Sekelas laptop gaming, spesifikasi layarnya udah cukup, tapi menurut gua kurang jos aja untuk spesifikasi layarnya. Panelnya udah ya IPS, tapi viewing angle-nya bisa berubah sedikit dilihat dari kiri atau kanan ada penurunan kecerahannya. Resolusinya cuma Full HD atau 1920x1080. Kalau resolusinya 2560x1600 pixel akan jadi nilai plus karena ya semakin bagus dong untuk kerapatan pixelnya. Jadi bisa terlihat lebih tajam. Untuk Excel-nya nggak bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi ya harus hati-hati saat membukanya, jangan terlalu mentok biar nggak rusak Excel-nya. Untuk desainnya nggak banyak berubah dari versi sebelumnya, tetap mempertahankan logo V di belakang layar laptopnya. Memiliki bahan seperti cermin, kamu pun bisa ngaca di logo V ini loh. Finishing keseluruhan bodinya doff, jadi mudah banget tinggalin jejak kalau tangan kamu berminyak atau kotor. Jadi harus rajin dibersihin deh biar nggak kelihatan bekas fingerprint atau sentuhan. Memiliki ukuran panjang 37 cm, lebarnya 26 cm. Untuk bobot laptopnya di angka 2,33 kg dan chargernya di angka 800 gram. Ya, totalnya kurang lebih 3,1 kg deh kalau kamu bawa laptopnya berpergian. Padahal laptopnya cukup berat, tapi dibuka satu tangan malah nggak bisa. Mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau bisa dibuka pakai satu tangan itu menunjukkan laptop ini didesain dengan baik, bahkan hal kecil seperti ini. Di sebelah kanan laptopnya terdapat USB Type-C yang memiliki fungsi sebagai DisplayPort dan power delivery, 2 USB Type-A, HDMI 2.1, dan port DC-in. Lanjut, di sebelah kiri laptopnya ada port RJ45, USB Type-A, dan port jack 3.5 mm. Sekarang kita masuk ke uji performa. Nah, untuk performa SSD-nya, kecepatan bacanya itu sangat cepat di angka 7003, dan untuk kecepatan menulisnya itu di angka 5874. Di Cinebench R23, skor multicore itu tembus di angka 14454, dan untuk skor single core itu tembus di angka 1697. Untuk performa gamenya nih, tentu seperti biasa ya, harus nyobain game Genshin Impact, karena game ini bisa jadi acuan untuk performa laptopnya. Dengan settingan high, resolusi 1920x1080 pixel, resolusi rendernya 1, Victus 16 ini belum bisa stabil di 60 fps. Di berbagai situasi kayak di open world, domain, atau spiral abyss, FPS-nya nggak menentu, berubah-ubah. Gue bisa menyimpulkan untuk FPS-nya stabil di kisaran angka 50-55 fps. Kadang drop juga di angka 46-49 fps, nggak sampai drop banget. Dengan settingan high, walaupun nggak stabil, tapi masih nyaman untuk dimainkan. Kalau mau stabil banget ya tinggal diturunin aja untuk settingan grafiknya. Bisa ke medium misalkan. Gue sangat menyayangkan aja ya nggak bisa stabil di 60 fps untuk game sekelas Genshin Impact. Lanjut game Valorant nih, dengan layar 144 Hz, tentu wajib nyobain game FPS. Dengan settingan high ke resolusi 1920x1080 pixel, Victus 16 ini bisa berperforma dengan baik di game Valorant. Bisa stabil di angka 144 fps, drop fps pun sangat tipis, ya mungkin di kisaran 142 fps. Main juga nyaman dengan refresh rate yang tinggi, jadi ya bisa nembak dengan akurat.
Lanjut untuk game AAA nih, seperti Shadow of Tomb Raider dengan settingan high resolusi 1920x1080, Victus 16 ini bisa mendapatkan rata-rata 37 fps. Menurut gua minimal 60 fps tuh udah nyaman banget ya untuk dimainkan game apapun itu. Tapi ya, kalau pengen stabil ya tinggal diturunin aja sih ke settingan medium atau low sesuai dengan game yang dimainkan. Udah nyobain main game nih, sekarang saatnya untuk uji performa produktivitas. Tentu gue coba untuk ngedit video sesuai dengan ekspektasi gue nih untuk performa Ryzen 7840 HS, karena sebelumnya gue udah pernah nyobain Ryzen 7 ini di Lenovo Legion Slim 5. Jadi ya ternyata bisa berperforma dengan baik di Victus 16 ini. Gue coba edit video 4K dengan editan cut to cut aja, scrubbing di timeline lancar, playback dengan resolusi full juga lancar, tanpa ada color grading ya untuk editannya. Gue coba ekspor video 4K dengan durasi video 3 menit. Victus 16 ini bisa nyelesain dengan cepat, cuman 1 menit 18 detik aja. Lanjut gue coba edit video Full HD dengan editan yang sama, cut to cut, playbacknya lancar, scrubbingnya juga lancar. Gue coba ekspor video Full HD durasi 3 menit ini. Victus 16 bisa nyelesain dengan cepat, cuman 50 detik aja. Performa untuk edit sangat baik, tetapi kamu perlu tahu bahwa uji yang saat ini gue coba itu sebagai gambaran kalau kamu ngedit tanpa ada grading atau efek yang memberatkan editannya. Jadi kalau kamu pakai banyak efek atau grading akan berbeda untuk kecepatan ekspor atau playbacknya. Mungkin ada yang ngebikin timelinenya jadi merah sehingga tersendat-sendat ketika playback. Itu sangat berpengaruh ya ketika ngedit. Victus 16 ini sudah dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps, ada penutup shutternya juga di kameranya. Untuk kualitasnya menurut gue standar, nggak ada yang istimewa. Field of view-nya juga nggak nge-wide, jadi ya normal aja sih. Oke, ini adalah hasil video dari webcam laptop Victus. Seperti inilah hasilnya dengan pencahayaan ruangan, lampu, sama depan gua ada jendela. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Ya, kalau untuk sekedar Zoom meeting atau video call ya masih cukup lah. Untuk keyboard Victus 16 ini full size dengan tombol numerik lengkap, tombol panahnya dipadetin jadi agak kecil gitu, tapi tombol-tombol lainnya itu cukup besar, jadi nyaman lah ketika dipakai untuk ketik. Tapi untuk tombol panahnya bakal berkurang ya untuk pengalaman ketika main game, apalagi sangat bergantung menggunakan tombol panah. Udah ada RGB-nya, tetapi di Victus 16 yang saat ini gue review itu gue menemukan settingan RGB-nya, cuman ada backlight warna putih doang. Untuk harganya nih, gue coba nyari di online shop dan ada yang jual di kisaran 18 juta. Tentunya memakai RTX 4060 ya. Nah, sekarang pendapat gue nih mengenai laptop HP Victus 16 dengan prosesor Ryzen 7840HS dan grafik Nvidia RTX 4050. Laptop Victus 16 ini bisa berperforma dengan baik untuk kebutuhan produktivitas seperti untuk edit, video 4K pun bisa dilibas oleh Victus 16 ini. Cuman sayangnya RTX 4050 belum bisa berperforma dengan baik buat main Genshin Impact aja, nggak bisa stabil 60 fps. Tapi tenang aja, di Victus 16 yang ada di pasaran itu udah memakai RTX 4060 yang tentunya performanya lebih baik dibanding yang 4050. Karena gue belum nyoba Victus 16 yang memakai RTX 4060, jadi gue belum bisa berkomentar lebih jauh. Tetapi gue udah pernah nyobain RTX 4060 dengan prosesor yang sama di Lenovo Legion Slim 5. Di Lenovo Legion Slim 5 ini bisa berperforma dengan baik, main Genshin Impact juga stabil 60 fps. Pokoknya ya tontonlah untuk review selengkapnya di channel ini ya. Untuk harga Victus 16 ini bisa dibilang jadi sebuah keunggulannya dibanding merek lain yang spesifikasi prosesor dan GPU-nya itu sama. 18 juta udah dapet Ryzen 7 7840HS dengan Nvidia RTX 4060. Ya bisa jadi pertimbangan kamu lah ketika membeli laptop dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, gimana menurut kamu Victus 16 ini, apakah sesuai dengan kebutuhan kamu? Oke, makasih ya udah nonton sampai selesai. Gue udah Nandi. Dadah!